selamat pagi. Pada pagi hari ini kita berkumpul, kita bersatu hati, kita merayakan hari yang penting, hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus bagi setiap kita. Setiap kita percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita, amin. Amin. Maka dari itu saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan dicurahkannya Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, pada hari ini harilah pembebasan telah tiba, Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Tercurah bagi gereja-Nya.
Jemaat silakan untuk duduk kembali. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Sebab ketika Roh Kudus dicurahkan, itulah saat yang terindah ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan urapan-Mu. Kami sungguh-sungguh merasakan pekerjaan-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus. Bekerjalah pada pagi hari ini. Kami undang Roh-Mu yang kudus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan
urapan-Mu yang ajaib telah memulihkan kami. Urapan-Mu yang ajaib telah menguatkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Penolong yang setia ya Tuhan. Penolong yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan hati kami rindu untuk terus merasakan urapan-Mu ya Tuhan. Untuk hidup kami terus merasakan pekerjaan-Mu yang hari demi hari Engkau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Roh Kudus jangan pernah lepaskan kami, sebab kami sungguh-sungguh memerlukan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin lebih lagi merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi merasakan pekerjaan Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami rindu memuji, menyembah, benar-benar merasakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama serukan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan biarlah api kemuliaan Tuhan terus menyala dalam hidup kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dan
sukacita telah dilimpahkan bagi setiap kita, amin. Dan setiap kita merasakan Roh Kudus sungguh bekerja. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kami tidak ingin api kita, kami ingin api kita selalu menyala ya Tuhan. Menyala untuk menyembah Engkau, menyala untuk memberitakan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku rasakan
masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan, diberikan kemampuan untuk boleh beribadah, merayakan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan sampai pada hari ini Roh Kudus terus dicurahkan, bahkan dicurahkan atas kami semua, gereja Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami mau serahkan waktu kami, hati kami, untuk boleh Tuhan sendiri yang menangani semuanya. Kalau Tuhan mau curahkan Roh Kudus Tuhan pada pagi hari ini, maka biarlah itu terjadi. Karena kami sungguh merindukan kepenuhan Roh Kudus. Bukan saja pada hari ini, pada setiap hari kami merindukan Roh Kudus berperan aktif, berperan dengan penuh kuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri mengurapi hamba-Mu secara khusus, agar hamba-Mu ini boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa sepenuhnya adalah murni muncul dari hati Allah. Kami mohonkan Bapa dalam surga, urapi kami juga yang hadir dalam ruangan ini, yang mengikuti live streaming ataupun yang mengikuti rekamannya. Tuhan, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kuasai kami Tuhan. Tolong kami berkonsentrasi penuh pada firman Tuhan. Tolong perhatian kami tidak terpecah-pecah kemana-mana, tetapi hanya pada firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan berlangsung pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus pada para murid Tuhan yang nantinya akan membangun gereja Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan ini terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai pada hari ini kita merasakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita dan hidup gereja Tuhan. Mari saya ajak kita membuka Ayub. Kitab Ayub, Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Mungkin saudara jarang membaca ayat ini. Bagian ini mungkin juga terbaca dengan terlewatkan begitu saja. Tapi ini adalah hal yang penting. Karena the Spirit of God, dalam New International Version dikatakan has made me. Artinya Roh Allah telah membuat aku, berarti kita diciptakan oleh Roh Allah. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam kandungan Maria ketika Roh Kudus menaungi Maria. Tetapi ternyata bukan hanya Tuhan Yesus yang diciptakan oleh Roh Allah. Walaupun kita adalah benih dari orang tua kita, tetapi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Allah yang telah membuat aku, kita diciptakan oleh Roh Allah. Ini adalah kenyataan yang luar biasa. Biasanya kita ketika kita membahas tentang penciptaan manusia, kita masih teringat bagaimana Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan diciptakannya Adam lalu Hawa nantinya, dan mereka tinggal di Taman Eden. Tapi tidak ada bagian di mana dijelaskan bahwa sesungguhnya Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi memang Allah meniupkan yang namanya kehidupan itu melalui nafas Allah, nafas yang maha kuasa. Saudara khususnya yang memahami ilmu medis, mungkin saudara berpikir kalau ada nafas berarti ada paru-paru. Berarti ada saluran buat menghembuskan nafas itu dan sebagainya. Oh, tidak seperti itu. Yang ada adalah ini di dalam dunia spiritual, di dalam dunia roh, di mana Allah dengan ajaib, dengan luar biasa menghembuskan apa yang namanya dikatakan di sini kehidupan ke dalam diri kita. Lalu kita siapa yang menciptakan? Roh Allah yang membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu sebabnya saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Ketika saudara bangun, Tuhan saya hari ini masih bangun, berarti saya masih hidup nih Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur, kami mengucap syukur, saya mengucap syukur karena saya masih hidup nih Tuhan. Berarti masih ada nafas yang maha kuasa di dalam diri saya. Dan terima kasih Tuhan karena saya diciptakan oleh Roh Allah. Saya bukan diciptakan oleh iseng-isengnya manusia.
Saya bukan diciptakan oleh hawa nafsunya manusia. Saya diciptakan oleh Roh Allah. Berarti luar biasa, istimewa apa yang Allah sudah lakukan pada saudara dan saya. Sekarang kita membuka Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara tahu, kita terdiri dari dua dimensi yang berbeda, yaitu apa? Dimensi daging dan dimensi roh. Ada bagian kita daging dan ada bagian roh. Saudara kalau ambil foto ya, atau berfoto di tukang foto atau di tempat foto, yang difoto itu tubuh saudara. Itu sebabnya mayat yang walaupun sudah nggak ada hidupnya tetap bisa difoto. Tapi roh saudara tidak pernah bisa difoto. Karena itu bukan materi. Nah, dijelaskan di sini pada Yohanes 6 tadi ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Jadi saudara hidup gara-gara roh yang ada. Rohlah yang memberi hidup. Dikatakan tadi pada Yohanes 6 ayat 63. Jadi roh di sini adalah bukan roh manusia, tapi roh yang menciptakan saudara tadi. Roh Allah yang menciptakan saudara, itu yang memberi saudara hidup. Itu yang memberi saudara eksis, yang memberi saudara ada. Daging sama sekali tidak berguna. Daging ini cuma covernya saja, cuma wadahnya. Yang daging ini justru makin hari seringkali kita lupa ya, bahwa kita ini makin hari tambah umur loh. Bukan cuma saya yang tambah umur, saudara mungkin melihat, wah Pak Andri tambah tua gitu ya. Ya memang lah, memang betul. Saya tidak menghindar lagi. Tapi saudara juga tambah tua. Tambah tua sehari, tambah tua sehari, tambah tua sehari. Dan tahukah saudara, kalau saudara sudah melewati umur 50 nanti. Kalau saudara sudah melewati umur 60 nanti. Saudara melewati umur 70 nanti. Kekuatan saudara tidak sama. Kekuatan yang saudara miliki tidak sama seperti kekuatan daging saudara pada saat saudara umur 30 atau umur 20. Kesegaran tubuh saudara juga tidak sama. Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan, kesembuhan dari penyakit saudara pada usia 70 tidak sama dengan pada usia 20. Jadi itu memang usia tidak bisa berbohong. Ya. Lilin di atas roti bisa berbohong, di atas kue bisa berbohong ya. Ya umur berapa saudara? Umur 50, 40 saudara bisa pasang di situ, umur 27 bisa juga lilinnya. Tapi usianya tidak bisa dibohongi. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tidak berguna karena apa? Bukan sama sekali kita bisa membuang daging kita. Tapi daging itu sama sekali tidak memberikan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Firman Tuhan, ya, perkataan-perkataan ini adalah firman Tuhan yang kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Adalah roh. Nah di sini rohnya roh huruf kecil nih. Roh dan hidup. Jadi firman Tuhan itu dimensinya adalah dimensi roh. Dan mempunyai daya hidup yang luar biasa. Firman Tuhan memelihara hidup kita. Sehingga ketika kita makan makanan nutrisi dan sebagainya, tubuh kita mungkin tambah bertumbuh, tambah tinggi, tambah besar. Apalagi kalau kita makan makanan asupan-asupan untuk seorang yang membangun otot-otot di tubuhnya dia, maka otot-ototnya akan tumbuh. Tapi tidak demikian dengan rohnya. Bisa jadi tubuhnya kekar, tapi dia tidak punya roh yang kekar. Saudara mungkin tubuhnya biasa-biasa aja. Bahkan mungkin saudara ya agak sedikit krempeng gitu. Jadi kalau angin besar saudara harus pegangan, kalau enggak kebawa sama angin. Karena begitu rentannya gitu ya. Tapi saudara punya roh yang kuat. Jadi tidak sama. Kenapa bisa punya roh yang kuat? Karena saudara rajin makan firman Tuhan. Yang bersifat roh dan kondisinya hidup. Artinya apa? Firman Tuhan itu perkataan-perkataan yang kukatakan itu mampu memberi hidup. Memberi hidup kepada saudara. Itu sebabnya firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan kalau kita mau bicara dalam bahasa yang lain, mistiknya. Mistiknya dari firman Tuhan itu apa? Memberi hidup, memberi kuasa yang luar biasa.
Itu sebabnya kalau saudara menyampaikan firman Tuhan dengan tidak bimbang dan tidak ragu, dan memang Allah izinkan apa yang terjadi, saudara katakan, "Hai kamu yang sakit, kamu sembuh," maka itu akan sembuh. Karena apa? Karena kuasa yang memberi hidup tadi yang ada pada firman Tuhan. Sekarang kita lihat. Kita masuk pada pencurahan Roh Kudus, Roma 8. Saudara pelajari di sini. Ini Ayub 33 ayat 4 tadi dan Yohanes 6 ayat 63 itu sebagai prolognya. Kita masuk ke dalam Roma 8. Ini pelajarannya. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Puji Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa kalau saudara memahaminya. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita pahami dan kita berpegang, hidup kita berpegang pada pengajaran ini. Dikatakan ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti keberadaan saudara di dalam Kristus Yesus karena saudara beriman pada Tuhan Yesus Kristus adalah eksklusif. Adalah khusus. Tidak semua orang yang menerima ayat ini tadi. Tidak pada semua orang berlaku tidak ada penghukuman. Tidak semua orang berlaku hal ini. Tapi yang berlaku hal ini hanya yang khusus yang di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara terhisap di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada penghukuman bagi saudara. Hal ini adalah hal yang menjelaskan kepada kita, kenapa kok nggak ada? Bukankah saya masih tinggal di dunia? Bukankah setiap hari bahkan setiap detik saya bisa saja jatuh dalam dosa atas free will saya, atas kemauan saya? Tapi ayat 2 menjelaskan, ayat 2 kita baca di sana, roh yang memberi hidup. Ingat saudara, siapa yang menciptakan saudara? Yaitu roh Allah yang menciptakan saudara. Yang memberi hidup kepada saudara. Ingat saudara, siapa yang memberi hidup kepada saudara? Adalah roh Allah. Roh Kudus ini yang memberi hidup kepada saudara. Telah memerdekakan kamu. Pada Roma 8 ayat 2 di sini. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh roh ini, ya, dikatakan dalam New International Version sebagai Spirit of Life, ya. Ini yang memberi hidup, memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Orang itu semua sedunia ini atau siapapun juga sudah berbuat dosa dikatakan firman Tuhan. Sehingga terkurung di dalam hukum dosa dan hukum maut. Tetapi mereka yang ada di dalam Kristus sudah dimerdekakan. Itu sebabnya tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Roh Kudus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Kristus. Ini pengertian pertama. Jadi saudara yang ada di dalam Kristus, saudara tahu apa yang menjadi kondisi saudara. Itu sebabnya saya yakin sekali mereka yang pindah keluar dari kepercayaan mereka pada Kristus. Mereka yang pindah ke kepercayaan lain. Mereka yang bahkan dikatakan pindah ke agama lain. Padahal Kristus tidak mendirikan agama, ya. Pindah ke agama lain. Meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu ayat-ayat ini. Mereka tidak paham posisi mereka dan hak mereka yang sudah begitu istimewa di dalam Kristus. Kita pelan-pelan melihat ini. Ayat 3 kita baca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya, tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah.
Hukum Taurat siapa yang membuat? Hukum Taurat datangnya dari mana? Hukum Taurat datangnya dari Allah. Ketika bangsa Israel menjadi bangsa di tanah Mesir di mana mereka diperbudak, mereka itu menjadi bangsa yang tidak pernah memahami apapun. Tidak pernah punya raja, tidak pernah punya pemikiran konsep kerajaan, ataupun dia tidak punya hukum dan sebagainya. Ketika mereka dibawa keluar oleh Musa dari Mesir, mereka ini menjadi orang yang tidak punya kewarganegaraan, mereka tidak punya hukum dan sebagainya. Disitulah hukum Taurat diajarkan. Musa membawa hukum Taurat yang datangnya dari Allah sendiri untuk dipelajari oleh bangsa Israel. Di sana ada peraturan-peraturan, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan semua itu harus dijalani. Harus dijalani, tidak ada tawar-menawar, harus dijalani. Tapi kelemahan daging yang membuat mereka tidak mampu melakukannya. Contohnya adalah bagaimana dengan dosa yang sudah terlanjur mereka lakukan di waktu-waktu umur-umur mereka yang lalu. Apa yang bisa mengatasi dosa saya yang sudah terlanjur saya lakukan di waktu yang lalu? Ini tidak bisa diatasi. Karena apa? Kelemahan daging kita. Kita tidak bisa mundur waktunya. Kita tidak bisa meninggalkan apa yang sudah salah dilakukan. Kita anggap tidak ada. Tidak bisa juga. Jadi ini memang terbatas sekali. Tapi dikatakan di sini, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman telah jadi manusia untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi dosa saya bagaimana di masa yang lalu? Ditebus oleh Yesus. Bahkan bukan cuma dosa yang ditebus oleh Yesus, kita pun diperbarui hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Dengan jalan dikatakan di sana, mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi Tuhan Yesus harus menjadi serupa dengan manusia, serupa dengan daging. Karena apa? Karena yang berdosa ini manusia yang berdaging ini. Sehingga Yesus ini yang mau menebus dosa harus diwujudkan dalam bentuk manusia. Dikatakan di sini mengutus anaknya. Kenapa disebut sebagai anaknya? Untuk memberitahukan kepada saudara dan saya. Kalau Yesus yang adalah anak Allah sudah menebus dosa saudara. Saudara menjadi anak Allah. Saudara diangkat menjadi anak Allah. Karena saudara sudah mendapat kebenaran Yesus. Yesus benar. Yesus tidak ada salahnya. Kita banyak dosanya. Tapi dosa kita diangkut, ada substitusi. Peralihan antara dosa saya dengan kebenaran Yesus. Sehingga kebenaran Yesus saya terima. Dan disitulah saya menjadi anak Allah. Jadi prestasi ataupun posisi yang luar biasa ini diberikan secara istimewa bagi saudara dan saya. Nah dikatakan di sini, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi itu sebabnya mengapa tubuh kita tidak ikut naik ke surga. Ketika kita mati meninggalkan dunia ini, maka tubuh kita membusuk. Melanjutkan proses pembusukan sebagai mayat. Dan hancur dari tanah kembali kepada tanah. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari penghukuman atas dosa di dalam daging. Tapi roh saudara dan saya dihidupkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini adalah hal yang harus kita pahami. Tuhan Yesus sudah diutus dalam wujud daging. Yang mirip dengan daging manusia berdosa. Itu sebabnya kenapa kok Tuhan Yesus harus memulainya sebagai anak yang dikandung Maria. Kenapa harus dimulai dari anak yang dikandung Maria? Karena dari situlah manusia dilahirkan nantinya. Dari kandungan ibunya. Dan menanggung penghukuman atas dosa di dalam daging. Kita baca ayat yang keempat. Oleh sebab itu, dikatakan di sini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Hukum Taurat ini dari Allah. Sehingga harus tuntutannya digenapi. Dipenuhi. Tapi siapa yang bisa memenuhi hukum Taurat ini? Tidak ada. Kecuali Yesus yang sempurna. Kecuali Yesus yang suci. Kecuali Yesus yang tidak ada dosanya. Itu kecuali Yesus yang punya kemampuan yang luar biasa. Hanya Yesus. Tapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita menerima hak
hak yang tadinya tidak ada di dalam tangan kita, tidak ada di dalam diri kita. Sekarang kita menerima hak itu, yaitu kita dibenarkan. Sehingga hukum Taurat dikatakan di sini digenapi di dalam kita. Asalkan apa? Kita tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Sekali lagi, daging ini hidup kita menurut daging ini akan merusakkan kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup menurut roh, rohnya huruf besar, berarti menurut pimpinan Roh Kudus. Menurut Roh Kudus, maka hidup kita berada di dalam kebenaran. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ini pelajarannya. Bahwa kita harus hidup menurut roh. Saudara dan saya jangan hidup menurut daging. Oleh sebab itu jangan kita hidup lagi menurut daging atau di bawah kuasa daging, tetapi menurut roh, di bawah kuasa roh. Jadi ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Mindset kita berubah, cara berpikir kita berubah. Sekarang saya, walaupun saya masih punya daging, tapi saya tidak boleh lagi hidup menurut daging saya. Saya tidak boleh lagi mengikuti apa yang menjadi keinginan daging saya. Hal-hal yang sifatnya keinginan daging ini harus kita kuasai supaya keinginan daging tidak menjadi keinginan saya. Saudara masih ingat bagaimana saya selalu mengingatkan kepada kita semua. Saudara dan saya punya free will. Saudara dan saya punya kehendak bebas. Punya keinginan. Boleh enggak saudara punya keinginan? Itu adalah manusiawi. Semua manusia punya keinginan. Bahkan manusia yang paling rendah, budak, punya keinginan. Dia ingin apa? Ingin bebas. Apakah manusia yang sakit jiwa punya enggak keinginan? Dia punya keinginan walaupun kita tidak paham keinginannya. Kadang-kadang dia keinginannya adalah ngambil gelas gitu misalnya. Yang enggak diduga-duga oleh kita gitu. Untuk dilemparkan kepada kita. Itu keinginannya dia melemparkan kepada kita. Ada keinginan. Tapi masalahnya sekarang keinginan saudara dikuasai oleh apa? Kalau keinginan saudara dikuasai oleh daging, maka saudara akan memuaskan keinginan daging itu. Keinginan daging banyak ya. Ada hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu itu bukan cuma hawa nafsu seks ya, yang harus dikuasai. Tapi kadang-kadang hawa nafsu yang kelihatannya nggak apa-apa. Cuma makan misalnya. Padahal saudara sudah kenyang loh. Sudah di sebuah pesta, prasmanan, saudara boleh makan, boleh nambah. Ngambilnya pertama sudah sebuah gunung nasi putih yang sudah ditaruh di piring. Begitu juga lauknya, begitu banyak. Saya pernah bertemu orang seperti itu di sebuah pesta dan saya pikir orang ini gak bakal habis. Ternyata habis, ludes. Bukan cuma habis, dia maju lagi nambah. Saya pikir kemana ya larinya makanan ini ya. Perutnya berlapis-lapis mungkin ini. Tapi seperti itu. Kadang-kadang kita sudah kenyang tapi masih ingin soto sebelah sana. Masih ingin makanan Korea di sebelah sana. Di bagian itu ada puding dan es krim dan sebagainya. Itu saya masih pengen. Saudara bisa menguasai keinginan daging saudara atau tidak? Sebab kalau saudara tidak bisa menguasainya, maka keinginan daging itu yang akan menguasai saudara. Dan keinginan daging ini banyak. Sesuatu yang kenapa orang itu terus memakai fasilitas pinjol? Karena seringkali ya, mungkin tidak semua ya, saya belum riset. Cuma seringkali karena ada keinginan daging yang tidak tertahan. Kemampuan kantong kurang, keinginan daging besar. Jadi gimana? Pinjol aja deh. Setelahnya itu dia dikejar-kejar oleh penagih hutang. Itu adalah hal-hal yang sesungguhnya menyiksa diri sendiri. Keinginan daging juga seringkali merelakan atau membiarkan ya. Sesuatu yang jelas salah itu terjadi. Karena apa? Karena keinginan daging. Ya daripada nanti anak saya marah pada saya, berontak pada saya, ya sudahlah dia mau apa. Meskipun saya tahu apa yang dia mau itu salah, ya sudahlah. Biarkanlah anak saya sudah tanggung jawab sendiri. Tapi itu adalah keinginan daging. Saudara sendiri sebagai orang tua juga membiarkan itu karena keinginan daging saudara. Kita harus hidup menurut roh. Menurut keinginan roh. Roh Kudus meminta apa dalam diri kita. Itu yang kita penuhi. Seperti yang dikatakan pada ayat 4 ini. Coba kita teruskan. Roma 6. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 19. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 19. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa,
Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saya ingin menyampaikan ayat-ayat ini dengan perlahan-lahan supaya benar-benar saudara pahami. Karena ini sangat-sangat penting. Seperti dikatakan pada ayat 17 tadi. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Kita tuh semua tidak ada satupun yang tidak berdosa. Kita masing-masing punya dosa lama yang merupakan hobi kita. Mungkin berbeda, dosa yang pernah menjadi hobi saudara tidak sama dengan dosa yang pernah menjadi hobi saya. Mungkin tidak sama kita, tapi kita menjadi hamba dosa. Dosa dalam hidup lama kita. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu. Dikuasai oleh dosa, pikirannya dikuasai oleh dosa. Hatinya, keinginannya dikuasai oleh dosa. Semuanya dikuasai oleh dosa. Yang menuntut kita untuk memuaskan dosa tadi. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, dengan sepenuh hatimu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Hidup lama kita adalah hamba dosa. Artinya kita dikuasai oleh dosa. Baik yang sudah kita lakukan maupun yang belum kita lakukan. Dosa yang belum kita lakukan itu membuat kita cenderung berbuat dosa. Saudara katakanlah marah dan berlaku kasar di waktu yang lalu. Oke, itu sudah lewat. Tapi saudara cenderung untuk berlaku kasar lagi dan marah lagi dan sebagainya. Dan ini cenderung menarik kita ke dalam hidup dosa lama kita. Itu sebabnya orang selalu saya ingatkan ada dua macam dosa. Dosa jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa umumnya kita langsung sadari. Tuhan ampuni saya karena saya baru saja berbohong. Saya baru saja menipu orang itu dan jatuh dalam dosa. Tapi kalau saudara kerjaannya penipu misalnya, maka saudara tidak lagi menyadari bahwa itu dosa. Sebab saudara hidup dari tipuan-tipuan itu. Saudara menipu orang ini, menipu orang. Ada seringkali kami hamba-hamba Tuhan dapat kiriman lewat grup WA hamba-hamba Tuhan. Foto orang. Hati-hati kalau orang ini masuk dalam gerejamu. Karena orang ini penipu. Jadi dia nipu di gereja ini dan dia nangis-nangis di gereja itu dan sebagainya. Kepada pendetanya. Akhirnya ketipulah orang di gereja itu. Entah siapa yang ketipu, enggak tahu. Lalu pindah dia ke gereja lain. Gitu juga dan seterusnya. Akhirnya dia viral. Dan ini adalah hal yang seringkali menarik manusia untuk kembali hidup dalam dosa. Kembali hidup dalam ketidakbenaran. Itu orang yang jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Apalagi orang yang sampai sekarang masih hidup dalam dosa. Dan membiarkan dosa itu menguasai dirinya. Padahal sudah tahu saya salah. Tapi terus mencari argumentasi untuk membela dosanya ini. Ya tapi maklumlah Tuhan. Saya salah tapi ada benernya lah. Saya memang jahat tapi ada baiknya lah. Dia cari argumentasi untuk membenarkan dosanya dia. Saya beritahu pada saudara, dosa tidak bisa dibela dengan apapun juga. Dosa itu sebuah kesalahan yang harus ditinggalkan. Caranya mengatasi dosa bagaimana? Tinggalkan dosa itu. Tapi mungkin saudara berdosa bukan karena muncul ide dalam diri saudara sendiri. Tapi munculnya itu karena pergaulan. Saudara bergaul dengan orang itu maka saudara akan menjadi terbawa dengan dosanya orang tadi. Karena pergaulan. Saudara perlu menyadari dari mana saya dapat dosa ini. Dari pergaulan. Zaman sekarang pergaulan bukan hanya pada manusia. Tapi saudara bergaul dengan konten-konten yang ada di HP saudara. Film-film yang bisa saudara putar di HP saudara. Pengertian-pengertian, ajaran-ajaran tidak benar yang ada di internet. Bom Bali zaman dulu tuh, dibuat berdasarkan apa? Pelajaran dari internet. Bagaimana cara membuat bom. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya.
Saya belum nyoba tuh di Google, misalnya di AI, ada nggak ya chat GPT cara membuat bom, itu ada nggak ya? Saya nggak tahu, belum cari tahu. Nah, orang belajar dari situ untuk membuat bom. Tadinya nggak bisa. Nah, itu karena apa? Karena bergaulnya dengan pergaulan yang salah, bukan dengan orang, bergaulnya dengan konten-konten, bergaulnya dengan segala cara-cara lewat internet dan sebagainya. Saya beritahu, orang yang seperti itu akan ditarik terus masuk dalam dosa. Akan ditarik terus. Walaupun hatinya itu rindu, Tuhan aku rindu untuk diperbarui. Mungkin orang tadi akan minta Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus tolong saya sudah tidak mampu mengatasi diri saya sendiri. Tapi kalau saudara tidak mau in action, tidak mau bertindak untuk meninggalkan dosa saudara, nggak bisa. Pertanyaan saya, ketika Lot bersama keluarganya masih ada di Sodom. Sodom adalah kota penuh dengan dosa. Mampukah Tuhan membuat Sodom bertobat? Apakah dosanya kota Sodom demikian hebatnya sehingga membuat Tuhan angkat tangan dan tidak mampu membuat Sodom bertobat? Sodom bisa dibuat bertobat oleh Tuhan kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan mengambil keputusan untuk menghukum kota Sodom. Pertanyaannya, apakah Lot ikut terhukum di sana? Lot tidak terhukum karena Lot adalah orang yang benar. Lot dan keluarga tidak terhukum. Tapi Lot dan keluarga harus melarikan diri dari Sodom. Sebab kalau tidak melarikan diri dari Sodom, Lot dan keluarga akan binasa di kota Sodom yang dihukum oleh Tuhan. Sehingga Lot ditarik tangannya oleh malaikat. Ayo cepat-cepat jalan. Larilah. Sampai ke Soar dia lari. Nah itu adalah satu contoh. Kita harus lari dari dosa lama kita. Kita harus lari dari kehidupan dosa. Oke lah, yang lalu kita sudah hidup dalam dosa. Salah saya, hidup dalam dosa. Oke, saya salah. Jangan cuma merasa salah atau mengaku itu salah. Kalau saudara tidak action untuk meninggalkannya, tinggalkan. Oh tapi bagaimana Pak Andri, saya jadi harus meninggalkan teman-teman baik saya yang ada di komunitasnya komunitas dosa. Komunitas dosa saya dong. Gimana Pak? Ya harus ditinggalkan. Mungkin nanti pada suatu hari saudara akan diutus kembali ke komunitas itu. Tapi sebagai seorang penginjil yang menyadarkan teman-teman saudara supaya mereka diselamatkan. Tapi sekarang belum waktunya. Karena saudara masih lemah. Saudara masih gampang ditarik masuk kembali di dalam dosa lama. Larilah dari sana. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran firman Tuhan. Lalu dikatakan ayat 18. Hidup baru kita ini, ya, hidup baru kita ini adalah hidup yang mentaati, tadi dikatakan pada ayat 17, mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Nah ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Bukan, oh ya sama aja loh. Saya jadi budaknya dosa, sekarang dibebaskan jadi budak ya kebenarannya. Sama aja saya tetap budak-budak juga. Bukan seperti itu. Maksudnya menjalankan hidup saudara itu menjalankan hidup saudara di dalam dosa. Dosa, dosa, dan dosa, dosa, dan dosa. Tapi kalau saudara sekarang sudah dimerdekakan dari dosa, sekarang saudara menjadi hamba kebenaran, maka saudara setiap kali menjalankan kebenaran, 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 dan kebenaran. Karena tidak ada orang yang masih memelihara dosa yang bisa masuk ke dalam surga. Saya beritahu, surga terlalu suci untuk mereka yang masih memelihara dosanya. Oleh sebab itu kita harus meninggalkan dosa. Dan kita harus hidup sebagai hamba kebenaran. Kita lihat ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia. Karena kelemahan kamu. Kenapa ditekankan secara manusia? Karena manusia ini lemah. Maka aku ini, kata Rasul Paulus, berbicara kepadamu ini secara manusia. Jadi bukan secara rohani, bukan secara manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan hamba kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus
Nggak ada pilihan lain. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kalau dulu kita ini adalah hamba dosa dan menyerahkan hidup kita, keberadaan kita, tubuh kita, semuanya kepada dosa. Untuk melakukan dosa. Dosa itu semua dilakukan dengan tubuh loh. Termasuk dosa di dalam pikiran. Saudara bisa berpikir karena saudara punya elemen-elemen di dalam otak saudara yang membuat saudara bisa berpikir. Dan otak saudara adalah bagian dari tubuh saudara. Jadi memang dilakukan. Dilakukan walaupun tidak berbuat apa-apa ya. Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa kemana-mana, tetap berbaring saja. Bisa nggak dia berdosa? Bisa. Dengan apa? Dengan pikirannya dia. Dan itu adalah hal yang merusakkan. Setan iblis paling pandai untuk menghancurkan hidup manusia. Kita harus pergi, meninggalkan hidup kita yang lama ini. Menyerahkan hidup kita, anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya kalau saudara tergerak untuk melayani Tuhan. Saudara tergerak untuk melayani Tuhan main musik misalnya. Biasanya saudara main musik di kafe-kafe. Sehingga saudara mungkin di sana dekat sekali dengan kehidupan malam, kehidupan dosa. Kehidupan yang tidak benar. Sekarang saudara mau melayani Tuhan di gereja. Main musik di gereja. Saudara menyerahkan tubuh saudara dan bakat saudara. Kemampuan saudara pada pelayanan. Menyerahkannya sebagai hamba kebenaran. Saudara yang melayani Tuhan. Itu seringkali juga menyerahkan waktunya. Saudara kan melayani Tuhan pasti saudara ada investasi waktu. Investasi waktu saudara itu adalah untuk apa? Untuk kebenaran. Dan itu semua dikatakan membawa kamu kepada pengudusan. Saudara dibawa masuk di dalam kalangan, golongan orang-orang kudus. Orang-orang kudus sekali lagi saya katakan, ini bukan orang suci. Orang kudus adalah orang yang dikhususkan bagi Allah. Kudus itu berarti khusus bagi Allah. Kudus untuk apa nih? Khusus untuk apa nih? Dikhususkan untuk apa? Saudara bukan dikhususkan untuk neraka. Saudara dikhususkan untuk masuk di dalam hidup yang kekal bersama dengan Allah di dalam surga. Nah kita lihat di sini ada perubahan yang luar biasa ketika kita mau hidup di dalam roh. Apa yang membuat kita bisa pindah dari hidup dosa, hidup daging ke dalam hidup roh? Apa yang bisa membuat kita pindah? Kekuatan dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu yang menuntun saudara dan menjaga saudara supaya saudara tidak. Saudara sering enggak ketika saudara mau berbuat dosa, saudara sadar nih saya mau berbuat dosa nih. Ada Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, jangan. Karena kamu sedang mencelakai dirimu sendiri. Kamu mungkin untungnya cuma sedikit, tapi ruginya banyak. Kamu nikmatnya cuma sebentar, tapi sengsaranya panjang. Apakah kamu sudah memikirkan hal itu? Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak melakukannya. Itu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita hidup kembali dalam kebenaran. Kebenaran dan kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Coba kita baca Yohanes lagi. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini dikatakan, maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini saudara perlu perhatikan di awal. Bahwa ini Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Karena banyak orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus. Ini orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Apa katanya? Jikalau kamu tetap hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada dua hal yang berbeda antara percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid Kristus. Itu dua hal yang berbeda. Setan iblis percaya kepada Kristus. Percaya bahwa Kristus itu anak Allah. Percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu percaya semua. Setan iblis itu percaya. Tapi setan iblis tidak pernah menjadi muridnya Tuhan Yesus. Mereka yang percaya kepada Kristus dan mau tetap hidup dalam firman-Nya. Tetap hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Mereka lah dikatakan ayat 31 ini
benar-benar adalah muridku. Kamu benar-benar adalah muridku. Ini perkataan Tuhan Yesus ini seringkali harus kita pelan-pelan kita resapi. Kalau benar-benar adalah muridku berarti ada yang tidak benar. Menjadi murid Tuhan cuma istilah saja. Cuma istilah, cuma di dalam kemunafikan menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi tidak benar-benar. Tapi kalau mau benar-benar menjadi muridku, tetaplah dalam firmanku. Karena firman itu tadi dikatakan, firman itu yang menghidupkan. Firman itu roh dan kehidupan. Roh dan hidup. Jadi menghidupkan. Dan Roh Kudus itu yang menghidupkan saudara sebagai murid Kristus. Lalu dikatakan ayat 32. Dan kamu akan, kalau jadi murid Kristus, kamu berada di dalam firman Tuhan, kamu akan mengetahui kebenaran. Apa untungnya saya mengetahui kebenaran? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Membuat saudara dan saya tahu dengan pasti apa yang harus, yang benar, yang harus kita tempuh, harus kita ambil. Saya ambil contoh. Kalau sekarang saudara mempunyai dua pilihan di dalam rencana hidup saudara. Yang kiri atau yang kanan. Saudara pergi ke kiri atau pergi ke kanan. Ini mana yang benar ya? Kok dua-dua kelihatannya benar? Kok dua-dua kelihatannya baik, tapi mana yang benar ya? Maka saudara sebelum tahu kebenarannya, saudara masih berada di dalam belenggu kebingungan. Bingung apa? Memilih mana A atau B, kiri atau kanan. Tapi ketika saudara mengetahui kebenarannya, Roh Kudus memimpin saudara, memberitahu kepada saudara, kamu harus menempuh jalan yang kiri, jalan yang A, misalnya begitu. Maka saudara dimerdekakan. Dimerdekakan dari kebingungan tadi, sudah tidak bingung lagi. Sudah jelas apa yang akan saudara. Seringkali orang begini ya, ketika sudah menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Katakanlah dia ditunjuk sama Tuhan, kamu sebaiknya untuk mencari nafkah, bisnislah menjadi pedagang di toko Anu. Ketika dia menjadi pedagang, itu tidak lancar-lancar saja. Ada saatnya di mana dia mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Waduh, kok benturannya seperti ini. Ya sudahlah, saya pindah aja. Saya nggak jadi dagang ini, saya dagang yang lain. Saya pindah ke tempat lain. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui yang benar yang mana sih. Saya pikir dagang ini yang benar. Ternyata enggak, salah. Saya mesti dagang yang lain. Sehingga hidupnya berada di dalam kekacauan. Salah di dalam selalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Dulu sih papa milihnya saya ke sini. Dulu sih mamah nyuruh saya ke sini. Sekarang akibatnya saya begini. Saudara perlu mengetahui bahwa ketika saudara mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saudara berada tidak di dalam kurungan keraguan-raguan. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, saat itu saya masih mempunyai 2 perusahaan. Saat itu saya masih menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi yang lumayan terkenal di Bandung. Dan itu adalah hal yang sudah lama saya jalani. Berarti saya sudah punya jam terbang di sana dan sudah punya posisi yang baik di dalam kondisi-kondisi itu. Ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya harus meninggalkan semuanya. Saya tidak boleh lagi menjadi dosen di sana, saya tidak boleh lagi menjadi pengusaha dimanapun. Dan saya harus benar-benar 100% full time menjadi pelayan Tuhan. Pada saat itu keraguan itu muncul. Karena apa? Karena benar gak sih ini petunjuk Tuhan? Apa yang saya lakukan? Saya bertanya pada Tuhan. Kan Tuhan paling tahu apa yang akan terjadi kelak kemudian hari. Tuhan itu tahu persis apa yang terjadi dan apa yang baik, yang tersempurna, terbenar untuk saya pilih. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan katakan tunggu 5 tanda ini. Ya, saya tidak bisa sebutkan tandanya. 5 tanda ini selama 1 bulan ini akan dipenuhi oleh Tuhan. Ternyata betul. Dalam 1 bulan itu Tuhan penuhi 5 tanda ini. Berarti saya sudah diteguhkan oleh Tuhan. Bahwa benar kamu harus jadi hamba Tuhan. Ketika saya jadi hamba Tuhan. Pertama kali jadi hamba Tuhan. Ada mobil tapi gak bisa saya pakai. Karena apa? Tidak punya uang sama sekali. Ada telepon, handphone malah saudara zaman itu belum ada handphone. Masih pakai telepon yang kayak koper gitu. Masih telepon yang di tank-tank gitu ya, dibawa gitu pakai koper, gede dan berat gitu. Tapi tidak bisa dipakai karena nggak bisa bayar.
semua nggak bisa bayar. Bahkan ketika itu kalau makan nasi, lauknya itu nasi juga gitu, karena nggak ada lauknya. Itu kondisi itu kira kurang lebih 3 bulan. Dan pada waktu itu kan bertanya kita sekeluarga, apakah benar ini langkah yang diambil? Apa nggak boleh seorang pendeta itu sambil buka warung? Apa nggak boleh seorang pendeta itu sambil bekerja, desainer misalnya, seperti pekerjaan saya dulu dan sebagainya. Tapi masalahnya Tuhan minta kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu harus full time. Supaya konsentrasimu hanya kepada pelayanan, tidak pada lain. Tidak mempunyai pilihan ganda. Waduh, ini satu sisi saya kalau sekarang saya berangkat nemuin ya pemilik proyek, maka saya akan dapat proyek nih. Tapi hari ini saya harus bawa firman Tuhan, gimana ya, benturan gitu. Kalau kita punya 2 tuan, ya pasti pada suatu saat akan terjadi benturan. Benturan di mana kita harus memilih. Dan ketika itu sulit sekali untuk memilihnya. Makanya Tuhan katakan, lu mau jadi hamba Tuhan full time. Sepenuh hati. Lalu nanti ke depan bagaimana? Ke depan serahkan kepada aku. Nah, bagaimana kamu bisa menjadi seorang pendeta, jadi hamba Tuhan, kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan yang akan menjamin hidupmu di masa depan? Bagaimana kamu bisa ngajari jemaatmu untuk percaya kalau kamu sendiri tidak percaya? Saya pikir betul juga. Saya harus jalani ini. Saya harus jalani ini, dan ini semua menjadi pengalaman rohani saya, pengalaman iman saya. Sehingga saya bisa ngajari jemaat untuk bersandar pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Karena saya sudah buktikan apa yang Tuhan peliharakan kepada saya itu jaminan yang pasti, jaminan yang luar biasa. Selalu hal-hal itu datang tidak terduga. Entah, saya nggak tahu datangnya dari mana. Saudara bisa melihat sendiri bagaimana perkembangan sampai dengan hari ini. Banyak kondisi-kondisi yang tidak gampang untuk dihadapi, tapi semuanya lewat dengan kondisi yang baik. Bahkan orang-orang yang membenci saya merasa, si Pak Andri ini mungkin sudah stres ini. Karena persoalannya banyak, tapi dia ketawa-ketawa. Dia gembira-gembira, dia masih guyonan dan sebagainya. Ya iyalah. Karena hati saya sukacita, hati saya penuh dengan damai sejahtera. Masa saya disuruh murung gitu, menyesali nasib saya, aduh salah saya, milih jadi pendeta tuh salah, pendeta jadi kayak gini, nggak bisa kaya dan sebagainya. Apa kayak gitu? Atau saya terpesona dengan pendeta-pendeta kaya, yang apa istilahnya flexing ya, yang pamer gitu ya, dengan kekayaannya. Terus saya iri hati pada mereka, oh enggak, itu berkat buat mereka dong. Berkat buat mereka, berkat buat saya lain lagi. Bentuknya lain lagi, apa yang saya terima tidak mereka terima. Dan itu disadari, dan itu adalah pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga kalau saudara mengetahui apa yang menjadi kisah hidup saya, itu betul-betul sebuah cerita yang penuh dengan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Nah, disitulah kamu ketahui kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Saya bisa hidup sebagai orang yang merdeka. Karena apa? Karena saya mengerti firman Tuhan. Bahwa saya harus begini. Ketika saya dikecewakan, ketika saya mengalami orang-orang yang menusuk saya dari belakang dan sebagainya. Itu firman Tuhan jelaskan kepada saya. Kenapa orang itu menusuk kamu dari belakang? Kenapa kamu dikecewakan? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Saya banyak belajar. Banyak belajar. Saya tadi bicara dengan seorang, saya mengatakan bahwa setiap saat kita tuh diajari Tuhan. Jangan pernah menganggap diri saudara sudah mahir. Sekarang saya sudah mahir. Apalagi yang saya perlu belajar, saya sudah paling top di dalam ilmu ini. Jangan berpikir begitu. Orang yang berpikir begitu nggak akan maju. Orang yang berpikir begitu akan segera jatuh. Tapi saudara harusnya menyerah sama Tuhan. Tuhan, pelajaran apa yang harus saya terima? Walaupun saudara sudah jago nih. Pengalaman saudara sudah banyak. Jam terbang saudara sudah luar biasa. Tetap saudara, Tuhan kali ini pelajaran apa yang Tuhan mau berikan pada saya. Nanti saudara diajari sama Tuhan. Saya dapat pelajaran dari Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus kemarin. Wah, luar biasa. Saya pikir iya betul Tuhan. Saya mengerti. Lebih dalam lagi saya mengerti karena pelajaran itu saya terima ketika saya sekarang nih sudah menjalani pelajaran rohani yang begitu banyak. Ya saudara, kalau seorang anak kecil SD kelas 3 tiba-tiba dapat buku tentang atom,
tentang nuklir, tentang segala. Dia bisa mungkin baca, tapi dia nggak ngerti apa sih ini. Kuantum, apa sih kuantum ini? Bingung. Anak kelas 5 SD, 6 SD, bingung bisa baca, tapi tidak paham. Tapi coba kalau seandainya buku ini diterima oleh anak ini, ketika anak ini sudah jadi profesor, ketika anak ini sudah studinya begitu dalam, lalu dia dapat terima buku tentang kuantum, teknologi kuantum. Wah, ini dia baca halaman pertama saja sudah idenya dia mengembang kemana-mana. Jadi Tuhan tuh ngasih waktu. Kenapa kok waktu sekarang ini saudara menerima pelajaran Tuhan? Kenapa tidak waktu yang dulu? Kenapa tidak tiba-tiba langsung gitu? Yusuf itu dimasukkan penjara dengan difitnah. Oh enggak. Yusuf tuh masuk sumur dulu. Ditarik dari sumur, dijual dulu, jadi budak. Itu tahapan-tahapannya. Terakhir baru nanti masuk penjara. Pada waktu Yusuf masuk penjara, dia sudah dewasa rohani. Jam terbangnya dia udah tinggi itu. Itu sebabnya kebenaran ini ada waktunya. Saudara mengetahui kebenaran bukan berarti setelah saudara tahu, wah saya orang paling jago. Bukan. Rendahkan diri saudara untuk belajar lagi Tuhan. Apa ya Tuhan yang saya bisa pelajari di sini? Apa yang bisa saya pelajari? Karena Tuhan mau kita belajar terus. Jangan putus asa dengan salah langkah. Mungkin saudara mengalami salah langkah. Saudara tahu, saya gagal ini gara-gara dulu saya gini sih, dulu saya gitu sih. Kayak mungkin saudara menyesali semua peristiwa zaman dulu. Tidak bisa berubah. Yang ada, yang bisa saudara lakukan itu apa? Saudara pelajari itu, saudara bertobat, dan saudara mau belajar kebenaran, mau hidup di dalam roh sekarang. Mari Roh Kudus tuntun saya. Karena ketika saya jalan seorang diri, saya jalannya ngaco. Kaki saya jeblos ke lubang, kepala saya kebentur dahan pohon dan sebagainya. Saya salah nginjek, ranjau malah saya injek. Aduh luar biasa. Tuhan tolong saya. Itu namanya orang berubah tuh. Orang mau menyelamatkan masa depan. Masa lalu tidak bisa diselamatkan. Masa depan saudara bisa diselamatkan. Masa lalu saudara mungkin gagal. Tapi masa depan saudara masih terbuka. Jangan saudara merasa, saya sudah, memang nasib saya begini. Ya sudahlah, memang nasib saya begini mau diperbaiki bagaimana lagi. Tuhan bisa mengubah loh hidup seseorang. Tuhan bisa mengubah hidup yang luar biasa berubahnya dari seorang nelayan. Petrus itu nelayan. Mungkin SD juga gak lulus loh. Tapi ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara mau tahu khotbahnya? Baca di Kisah Para Rasul pasal 2. Itu isi khotbahnya. Khotbahnya kalau saudara baca itu, saya juga bisa khotbah gini, saudara mungkin mikirnya gitu. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya khotbahnya dia itu disertai dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. 3.000 orang saat itu bertobat. Dahsyat. Seorang Petrus yang nggak sekolahan loh, dia bukan, kalau Paulus doktor. Paulus itu doktor teologi. Sekolahnya tinggi. Kalau Petrus rendahan, tukang menjala ikan. Mau apa lagi? Belum lagi perempuan Samaria yang di sumur Yakub. Itu malah perempuan gak baik lah, perempuan itu perempuan gak baik. Perempuan yang murahan, perempuan yang gampangan, perempuan yang nakal lah boleh dibilang. Sehingga dia mengambil air di sumur Yakub itu pada siang hari. Kenapa? Dia tidak mau ketemu sama orang-orang perempuan-perempuan lain. Biasanya perempuan tuh ngambil air di sumur tuh sore hari sudah nggak panas. Ngambil air di sumur diusung lalu bawa ke kampungnya. Ini enggak, siang hari panas-panas. Karena apa? Sumur tuh kosong kalau siang hari. Nggak ada yang ngambil. Ternyata ada Tuhan Yesus di situ. Lagi duduk sendirian. Perempuan Samaria ini ketika bertemu Yesus, berbicara dengan Yesus, dia kembali ke kampungnya dan mengajak orang kampung itu untuk bertemu dengan Yesus. Padahal perempuan Samaria ini tidak pernah belajar menjadi seorang penginjil. Tidak pernah belajar bagaimana cara membuat orang sekampung bertobat. Itu nggak pernah. Kalau Yunus itu nabi. Nabi dia dipersiapkan untuk berkhotbah di Niniwe. Tapi kalau perempuan Samaria ini siapa?
Dia adalah perempuan yang dihina-hina di kampung itu. Tapi berhasil membawa orang sekampung bertobat. Saudara pernah nggak membawa orang sekampung saudara datang ke gereja ini? Coba, saudara coba. Kalau belum pernah. Se-RT aja, nggak usah sekampung. Itu dahsyat loh, itu dahsyat. Satu tindakan yang dahsyat dan dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Perempuan yang gagal, namanya juga jelek. Tapi Tuhan menolong mengangkat dia. Karena apa? Dia tahu kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Itu yang menjadi hal yang luar biasa. Kalau saudara mau mempelajari hal ini. Kita teruskan sedikit lagi. Roma 8. Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Terbagi dua kelompok dalam kalangan mereka yang percaya kepada Kristus. Ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging, kelompok pertama. Percaya pada Tuhan Yesus tapi hidupnya menurut daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut daging bagaimana taunya? Dia bagaimana bisa tahu? Dia memikirkan hal-hal yang dari kedagingannya. Yang dikuasai oleh keinginan daging. Dikatakan pada ayat 7, coba kita pindah ke ayat 7. Dikuasai oleh keinginan daging yang adalah maut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Dia berseteru dengan Allah. Dan dia tidak takluk kepada hukum Allah. Tahu ada hukum Allah, tahu firman Tuhan, tapi tidak takluk pada firman Tuhan. Saya mengerti firman Tuhan, saya tahu firman Tuhan saya, tapi saya tidak mau mengikuti hidupnya dalam firman Tuhan. Nah, ini adalah orang yang hidupnya berdasarkan hidup menurut daging. Hal itu memang tidak mungkin baginya, dikatakan di sana. Mereka berseteru dengan Allah dan tidak tunduk pada Allah. Dan ayat 8 mengatakan apa? Hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau saudara hidup dalam kedagingan saudara, saudara tidak akan diperkenan oleh Allah. Ini saya jelaskan secara nyata dan ini sebetulnya tidak perlu ditafsirkan lagi, tidak perlu dikhotbahkan. Saudara baca sendiri dan saudara akan mengerti. Ini adalah fakta yang benar. Kalau ini kebenaran ini tidak bisa mengubah pikiran saudara, saudara tidak termasuk orang yang akan dibenarkan. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan ini bisa mengubah pikiran saudara, saudara adalah orang yang termasuk hidup di dalam kebenaran. Saudara adalah termasuk orang yang dibenarkan. Pertama adalah ada dua kelompok. Pertama adalah yang hidup menurut daging. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang hidup menurut roh. Dikatakan pada ayat 5 dan 6 tadi. Mari, ayat 5. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang kedua, mereka yang hidup menurut roh. Ada dua macam. Orang yang percaya Tuhan Yesus dibagi dua. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Akan memikirkan hal-hal dari roh. Sekarang cek saudara sendiri. Apakah pikiran saudara itu seringkali adalah hasil pemikiran Roh Kudus yang menuntun saudara? Keputusan ke saudara adalah keputusan Roh Kudus atau keputusan hawa nafsu saudara? Keputusan dari hawa nafsu keinginan daging saudara. Mana ini? Sehingga saudara tahu, saudara sedang hidup menurut daging atau menurut roh. Yang hidup menurut roh ini memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang dikuasai oleh keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Memikirkan hal-hal dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau hidup saudara tidak ada damai sejahtera. Setiap hari terjadi konflik di dalam pikiran saudara. Terjadi konflik di hati saudara. Berarti ada satu hal yang ditunjukkan oleh firman Tuhan di sini. Yaitu saudara hidup di dalam kedagingan. Bukan hidup dalam roh. Karena hidup dalam roh itu ada damai sejahtera.
Hidup di dalam roh, melakukan keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Walaupun mungkin saudara punya beban tugas yang berat. Tapi saudara hatinya damai sejahtera. Dibandingkan dengan saudara punya tugas yang ringan, tapi hatinya kacau. Hatinya penuh dengan konflik. Hatinya penuh dengan ketidakpuasan. Malah marah kepada semua orang. Marah kepada Allah. Marah kenapa kok saya begini nasibnya. Orang lain kok nyaman, saya kok begini nasibnya. Enggak puas. Dengan saudara marah begitu, saudara tidak berubah nasib saudara. Yang bisa membuat saudara berubah itu ketika saudara bertobat. Saya hidup dalam daging, sekarang saya mau hidup dalam roh. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Di mana saatnya kita membuka diri kita untuk mengundang Roh Kudus. Karena kita mau hidup di dalam roh. Keinginan roh itu yang menghidupkan saya. Dan keinginan roh itu yang memberi saya damai sejahtera di sepanjang hidup saya di dunia ini. Kalau di surga mah pasti damai sejahtera. Tapi di dunia ini loh bagaimana punya damai sejahtera. Padahal uang selalu kurang. Penyakit selalu datang dan sebagainya. Bagaimana kita bisa punya damai sejahtera? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengubah hidup kita. Puji Tuhan. Amin. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir peduliku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Bebaskan hidupku. Mari kita bangkit. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Satu yang ku rindu, naikkan sebagai doa. Oh Tuhan, kami mau bersekutu denganmu.
Tuhan bahwa kami tinggal selalu di dalam Kristus. Hadirat-Mu jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidup. Bapa di dalam surga, izinkanlah kami tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa, untuk tidak pernah meninggalkan posisi terbaik ini dalam hidup kami, yaitu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus di dalam wujud Roh Allah tinggal di dalam kami. Biarlah kami menjadi satu dengan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Hidup kami yang lalu boleh saja gagal, boleh saja salah langkah, boleh saja tidak berhasil. Mungkin hidup kami yang lalu sudah hancur. Sekarang kami mau masuk dalam hidup yang baru dengan meninggalkan kehidupan dosa kami, dosa lama kami. Kami tidak mau lagi dibelenggu oleh dosa. Kami mau hidup karena Roh, hidup mengikuti Roh Kudus. Mari Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu ketidakmampuan kami. Sekarang Engkau beri kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa, sehingga kami boleh menikmati hari depan kami penuh dengan kemenangan. Tidak lagi terbelenggu di dalam dosa-dosa kami dan kelemahan kami, tapi kami boleh hidup dalam kebebasan karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan terus berbicara di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh memperoleh benar-benar kemenangan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Karena itulah yang Tuhan mau. Hidup kami bukan hidup yang kalah. Hidup kami adalah hidup yang menang karena Kristus, bukan karena kemampuan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Tolong Tuhan, biarlah pagi hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, boleh mengubahkan kehidupan kami, boleh mengubahkan komitmen kami Tuhan, memperbarui komitmen kami terhadap Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman di sini yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah tim Praise and Worship. Ya, petugas-petugas yang melayani di ibadah pencurahan Roh Kudus kemarin, dan juga pada hari ini bertugas, petugas yang ada di dalam hari-hari pencurahan Roh Kudus beberapa hari ini, dan juga hari Pentakosta hari ini. Jangan pulang dulu, karena kita ada evaluasi sebentar dan akan foto bersama setelah ibadah ini selesai. Langsung saja supaya tidak terlalu siang pulangnya ya. Lalu yang kedua adalah setelah ini nanti jam 5 sore ada acara The Lantern. Dan acara The Lantern ini adalah Let's Discuss, judulnya bersama Roh Kudus setiap hari. Bagaimana secara praktek, secara real kita akan bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Bagi mereka yang kaum muda, saya harapkan bisa hadir. Saya akan mengadakan sedikit permainan dengan ayat firman Tuhan. Tapi permainan ayat firman Tuhan ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua nantinya. Jadi saya harap saudara bisa hadir. Tempatnya adalah di coffee shop di Tanjung 10 Cafe. Di Jalan Tanjung nomor 10. Jalan Tanjung itu seberangnya EBCC situ, daerah-daerah situlah. Jam 5 sore ya, perhatikan jamnya. Jam 5 sore Let's Discuss. Nanti saya memimpin di sana ya. Lalu berikutnya pengumuman yang lain, The Lantern juga menjual hasil workshop clay, gantungan kunci clay, cincin clay. Saudara mau melamar pacar saudara pakai cincin clay boleh. Mulai dari harga 10.000, murah ya. Murah. Bilang cincin ini clay dan harga cuma 10.000, murah tapi tidak murahan. Cinta saya tidak murahan gitu. Buktikan tapi ya, jangan cuma ngomong doang. Ngomong mah gampang. Ya. Lalu pengumuman pada hari ini adalah pemuritan hari Selasa tanggal 10 Juni akan dilanjutkan.
jam 6 ya, pemuritan jam 6. Kalau bisa datang di sini, di onsite lebih baik ketimbang saudara mengikuti lewat Zoom. Memang bagi saudara yang ada di luar kota atau di luar negeri, saudara bisa ikuti lewat Zoom. Tapi jauh lebih baik kalau lewat onsite. Ya, jam 6, sekali lagi tanggal 10 Juni, Selasa jam 6. Bagi mereka yang nanti sudah menyelesaikan pemuritan babak pertama ini akan menerima sertifikat ya, menerima sertifikat di terakhir sesuai dengan jumlah kehadiran. Lalu dapatkan berkat Tuhan dalam persekutuan Tabernakel Kasih PTK. Persekutuan Tabernakel Kasih pada hari Rabu 11 Juni 2025 jam 7 malam di Rancamanyar. Ditulis di sini di warta rumah keluarga Bu Yuda. Kayaknya ini enggak, suaminya enggak ada nih. Jadi Bu Yuda, jadi enggak ada Pak Yudanya. Jadi di rumah, saya enggak ngerti kenapa di rumah Bu Yuda. Bu Yuda itu yang mana ya? Ya, ini memang keterlaluan. Ya, ya saudara kemarin enggak hadir sih. Kemarin ada penyanyi yang luar biasa. Tapi saya enggak mau cerita lah. Iya. Hadirilah persekutuan The Lantern untuk yang minggu depan, yaitu Beach Strap ya. Pada Sabtu 14 Juni. Apa sih itu Beach Strap itu? Bikin kalung-kalung gini. Manik-manik. Oh. Manik-manik. Ya. Ya, pekerjaan ini tangan ya. Sampai selesai di gereja tanggal hari Sabtu 14 Juni jam 11. Marilah kita menegakkan kembali tabungan rumah Tuhan, karena rumah Tuhan ini masih membutuhkan. Ini saya bulan ini belum bayar cicilan untuk pelunasan yang tahun 2025 masih kurang, belum bayar. Jadi ya memang masih menunggu bagaimana Tuhan menolong melalui saudara, melalui yang lain juga. Ya, tabungan rumah Tuhan. Mumpung ada Ibu Mary, saudara bisa tanya pada Ibu Mary bagaimana tabungan rumah Tuhan ini. Apa saudara boleh melunasi seluruhnya? Wah, pasti kata Bu Mary boleh sekali katanya. Nah, untuk hari Jumat, jangan lupa nanti hari Jumat akan ada melanjutkan kembali Zoom Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Zoom Jumat ini jam 7. Kalau hari Selasa jam 6 di sini, kalau Zoom Jumat jam 7 lewat Zoom. Mungkin kita masih akan membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus. Jumat yang lalu sudah membahas karunia-karunia Roh Kudus, Jumat yang lalunya lagi ya, maksudnya Jumat yang lalu nggak ada. Nah, Jumat kemarin maksudnya nggak ada. Nah, nanti akan dilanjutkan karunia Roh Kudus seperti apa itu dan bagaimana itu. Saudara bisa bertanya apa saja sehingga saudara betul-betul harus mengerti betul-betul sehingga saudara tidak menerima karunia-karunia yang palsu. Ya, karena sekarang banyak apa-apa itu dipalsukan ya. KW karunia KW kata Ibu Mary. Bu Mary itu ada aja ya. Ya, oke. Tuhan berkati, itu saja pengumuman hari ini. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantung yang akan diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera. Sambil memberikan persembahan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, di mana ibadah hari ini sungguh sudah mendatangkan suatu pemahaman yang luar biasa tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, di dalam kami berubah dari hidup lama kami menjadi hidup baru untuk menuju pada pengudusan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan. Ada persembahan di dalam kantong kolektor, ada juga persembahan yang ditransfer melalui bank. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terima, Tuhan sucikan dan kuduskan, layakkan untuk dipakai di gereja-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat di dalam pelayanan gereja-Mu ini. Dan Bapa di dalam surga, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda, jauh lebih besar dari apa yang mereka persembahkan. Tuhan berkati akan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati kesehatan mereka masing-masing. Tuhan berkati akan pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab dan studi mereka masing-masing, juga pelayanan mereka masing-masing. Tuhan berkati juga akan masa depan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, kami mau serahkan akan gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya akan rencana-rencana ke depan. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menunjukkan apa yang harus kami lakukan sebagai gereja Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan, supaya gereja ini semakin hidup di hadapan Tuhan dan semakin diberkati. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami. Kami mau menerima berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami buka hati kami. Di dalam kasih kemurahan Allah, dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, menolong kita, memimpin kita, dan menyiapkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali, menjemput kita semua dan membawa kita masuk dalam surganya yang mulia. Terpuji nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.